Baik, coba lampiran yang ini dibuka. Di situ ada yang pertama tujuan untuk belajar Al-Quran. Ada nomor 1 sampai 6 itu sama baca sendiri ya. Terus ada tajab pembelajaran Al-Quran nomor 1 sampai 8 itu jenengan juga baca sendiri. Baru media dan sarana belajar. Baca sendiri. Enggak, ini. Nomor 1 atau A ada buku pegangan santri. Buku pegangan santri itu ada nanti buku tilawati, ya, seperti itu. Terus ada buku kitabati. Kitabati itu yang menulis. Di sini ada ya. Oh, saya nggak bawa. Pokoknya intinya ada buku menulis. Kalau di rumah saya ya lengkap ya. Terus ada buku materi hafalan juga ada satu buku. Terus buku pendidikan akhlakul karimah satu buku dan Akidah Islam. Ini jadi satu ya maksudnya pendidikan akhlakul karimah. Terus B, perlengkapan mengajar. Perlengkapan mengajar diantaranya satu peraga tilawati. Ini namanya peraga tilawati ya. Peraga ukuran kalender. Itu namanya peraga tilawati. Terus ada apa itu? Sandaran peraga. Sandaran peraga ya sini. Papan. Boleh pakai papan atau kalau yang di sekolah-sekolah itu biasanya sandaran peraganya pakai besi. Nah kayak gini bisa terus istilahnya pesan gitu ya atau bisa juga ada beli yang bisa. Jadi kalau jagrag ini kan di bawah kemana udah kalau di model di sekolahan itu pakai yang besi biasanya supaya nanti pindah kelompok di sini pindah ke sana itu lebih mudah. Tapi kalau TPQ enaknya pakai yang model papan aja. Kenapa? Karena ketika kita menulis jadi bisa dua fungsi, bisa pakai papan, bisa berfungsi sebagai papan, juga bisa berfungsi sebagai sandaran peraga. Itu kalau di TPQ. Tapi kalau di kita ngajar di sekolah itu biasanya pakai yang jagrag model kayak gini, besi-besi gitu. Supaya bisa pindah-pindah tempat, moving kelas itu lebih mudah. Baik, terus selanjutnya ada alat penunjuk peraga. Nah, ini saya anggap ini alat penunjuk peraga ya. Tapi mungkin ini tidak standar, ini kurang panjang. Ya, inilah. Kali ini kan ini seukuran pulpen kalau nggak salah ini. Bisa bikin sendiri pakai kayu bambu bisa, atau pakai antena yang bisa motor maju itu bisa, atau pakai yang pulpen yang bisa ditarik itu ada. Dulu saya pernah beli tapi udah rusak. Jadi pulpen khusus, memang pulpen ya kayak gini pulpen tapi bisa ditarik panjang. Jadi bisa buat nulis, juga bisa buat alat penunjuk peraga. Jadi multifungsi. Kita berapa dulu harganya? Berapa sekitar 10.000 atau berapa? Sekarang agak lupa. Ya, bisa pakai beli gitu. Terus meja belajar kayak gini, hijau-hijau, yang hijau kecil untuk santri. Ya. Satu anak satu. Terus buku prestasi santri, yaitu kayak untuk buku laporannya aja. Lembar program dan realisasi pengajaran itu seperti ya gandengane daftar hadir, terus gandengane absen, jurnal betul ya kayak jurnal seperti itu. Berhenti ya. Buku panduan kurikulum dan buku absensi santri ya. Selanjutnya penataan kelas santri seperti huruf U. Jadi nanti ketika mengajar tilawati ya seperti ini, seperti gambar itu ya. Jadi seperti U. Misalkan kalau santrinya 15, berarti kanan 15, tengah 5, kanan 5, tengah 5, kiri 5. Kalau santrinya 12 berarti 4, 4, 4. Ya. Jadi kalau ditanya sekarang, Ustaz, satu guru itu idealnya jumlah satunya berapa? Ya, kalau saya menjawab berdasarkan pengalaman saya mengajar, idealnya itu 12. 12 itu enggak kebanyakan, juga enggak terlalu sedikit. Ya. Jadi idealnya satu guru itu mengajar anak 12, itu ideal. Tapi kalau maksimal berapa? Maksimalnya ini 15. Ini maksimal 15. Kalau maksimal itu masih bisa. Tapi ya idealnya agak kurang sedikit. Kan nanti menunggunya kan agak lama sedikit ya. Kalau 12 kan nggak terlalu lama. Terus juga nggak terlalu sedikit, misalkan 9 gitu ya. Ya 9 ya enak aja, tapi kurang rame. Jadi yang tengah-tengah itu sekitar 12 itu. Jadi kanan 4, tengah 4, kiri 4. Itu 12 itu menurut saya, pengalaman mengajar saya itu idealnya 12, tapi maksimal 15 satu guru. 8 juga ya enak juga sih, kurang rame.
Strategi pembelajaran Al-Quran tingkat dasar atau metode tilawati. Materi jilid 1 sampai 6. Waktunya 1,5 tahun. Jadi buku tilawati ini kalau mengajarkan ke anak-anak SD itu waktunya adalah 1,5 tahun. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Nanti udah nggak enak. Kalau masuk kelas 1, kelas 3 cipta kok jilid itu sudah nggak enak. Jadi kelas 1 masuk SD gitu ya. Itu kelas 2, semester 2 itu sudah harus Al-Quran. Jadi semester 1 itu masih melanjutkan jilid 5 dan 6-nya. Nanti semester 2 sudah harus Al-Quran. Kalau kelamaan aja jilid itu udah enak. Nanti di psikologi anaknya juga nggak enak kok, nggak naik-naik atau apa gitu. Jadi diusahakan 1,5 tahun jilid ini selesai dari awal. Itu kalau masuknya jilid 1. Tapi kadang-kadang anak masuk SD itu TK-nya sudah ngaji. Berarti kadang-kadang masuk SD itu sudah dapat jilid katakanlah 3 atau jilid 2 itu harus lebih cepat lagi. Kalau anak masuk SD sudah jilid 3 berarti nanti akhir kelas 1 sudah kelas 2 awal itu sudah harus Al-Quran. Jadi menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau maju ya berarti maju gitu. Iya. Baik. Pertemuannya berapa kali seminggu? Itu 5 kali tatap muka seminggu. Jadi minimal 5 kali. Jadi kalau SD itu liburnya katakanlah Sabtu Minggu, berarti mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu 5 hari masuk sekolah itu harus ngaji terus, ada ngajinya. Kalau di TPQ, katakanlah kalau TPQ-nya 6 hari berarti Senin 5 hari untuk ngaji tilawati, yang 1 hari bisa jadi untuk kayak refreshing atau BCM atau apa gitu, yang untuk seperti itu juga. BCM itu ya gurunya bercerita gitu. Bermain cerita dan nyanyi ya. BCM pernah dengar itu ya singkatan BCM gitu ya. Kayak tadi lah ada nyanyinya gitu. Lagunya ya, namanya lagu TPQ ya. Lagu TPQ baik. Terus jumlah santri siswa 15 anak. 15 anak maksudnya maksimal, paling banyak. Kalau 16 itu sudah kebanyakan, nanti tidak enak ya. Baik, waktunya sekarang kalau kasih waktu. Waktu yang dibutuhkan adalah kalau di TPQ ini ya, di TPQ 5, 15, 30, 25. Ada materi penunjangnya 20 menit. Berarti ngajinya ini berapa menit ini? 5 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 5. Berarti berapa? Berarti berapa? 75. Gitu? Coba dihitung lagi. Ya, 75 menit itu berapa jam? 1 jam lebih 15. Kalau 1 jam seperempat ya itu. Jadi kalau TPQ model tilawati atau TPQ yang memakai metode tilawati seharusnya jumlah jamnya itu setiap hari itu adalah 75 menit atau 1 jam seperempat ya, atau 1 jam 15 menit itu seharusnya. Ya itu dibagi menjadi apa? Yang pertama dibagi 5 menit pertama dibagi doa pembuka. Doa pembuka itu biasanya dikasih Al-Fatihah dan doa pembuka. Lebih srohli, Mayasirli Amri dan seterusnya itu. Sampai amin. Setelah itu 15 menit peraga tilawati. Nah ini namanya peraga tilawati. Baru 30 menit buku tilawati. Buku tilawati itu yang sama bawah itu. Terus 20 menit materi penunjang. Materi penunjang itu bisa diajari doa-doa, doa surat pendek atau doa harian, doa sholat dan lain-lain. Terus 5 menit doa penutup. Doa penutup bisa pakai lagu Allahumma ruhamna bil Qur'an. Nah itu bisa pakai itu. Biasanya pakai senandung doa Al-Quran. Ya dari sini sudah paham? Baik. Selanjutnya teknik penerapan klasikal peraga tilawati. Maksudnya cara mengajar tilawati dalam waktu 15 menit. Nah, gimana cara mengajarnya? Itu di situ ada teknik 1, teknik 2, teknik 3. Teknik 1, guru membaca, santri mendengarkan. Jadi ketika guru membaca, santri mendengarkan. Guru membaca berapa? 1 halaman. Itu namanya teknik 1. Contoh kalimatnya yaitu dengarkan ustadz membaca. Yang nomor 2 tekniknya adalah ustadz membaca atau guru membaca, santri menirukan. Nah ini menirukan berapa? 1 baris. Contoh kalimatnya adalah tirukan ustadz membaca. Nah, itu contoh kalimatnya. Nomor 3, ustadz membaca, santri membaca atau membaca bersama-sama. Contoh kalimatnya atau instruksinya, mari
baca bersama-sama. Anak-anak, ayo kita baca bersama. Kalau pakai bahasa Jawa, ayo baca bareng-bareng. Nah, boleh, tergantung bahasanya ya. Maksudnya ini hanya contoh kalimat saja. Terus ada keterangannya, 3 teknik di atas jangan digunakan semua dalam proses belajar mengajar, namun sesuaikan dengan kemampuan santri. Baik, sekarang pembagian penerapan teknik klasikal. Maksudnya 3 teknik tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pertemuan pertama sampai 15 atau minggu pertama sampai minggu ketiga. 1 minggu kan 5 hari ya, berarti kalau 3 minggu berarti 15 hari. Terus model yang kedua yaitu minggu keempat sampai minggu ke-12. Itu menggunakan teknik lidah. Baik, saya contohkan pada hari pertama sampai hari ke-15 atau minggu pertama sampai minggu ketiga. Menggunakan klasikal teknik 1 dan 2. 1 dan 2, teknik 1 dan 2. Teknik 1 tadi apa? Ustadz membaca, santri mendengarkan. Coba dijawab. Teknik 1 apa tadi? Ustadz membaca, Santri mendengarkan. kalau teknik kedua, Ustadz membaca, santri menyimak. Baik, itu untuk pertemuan 1 sampai 15 atau 3 minggu pertama. 1 hari 4 halaman peraga. 1 hari 4 halaman peraga. Saya contohkan. Katakanlah ini hari pertama. Ya. Kalimatnya apa tadi? Kalau teknik 1? Ustadz membaca, santri mendengarkan. Nah, contoh kalimatnya apa tadi? Dengarkan Ustadz membaca. Ya, dengarkan Ustadz membaca. Anak-anak, dengarkan Ustadz membaca. Contoh kalimat yang paling singkat. Kalau jenengan ke rumah ya menyesuaikan, jenengan di rumah bahasanya apa gitu ya. Nah, maksudnya ini adalah contoh kalimat yang paling singkat. Jenengan bisa pakai modifikasi atau cari bahasa-bahasa lain yang sekiranya komunikatif dengan muridnya atau anak didiknya ya. Ya. Jadi saya tidak selalu pakai bahasa itu, ya. Bahasa ini campur-campur ya, karena saya kan di sini tergantung kondisi. Baik, saya contohkan yang begini. Anak-anak, dengarkan Ustaz membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lam sukun hamalna fakulna rasalna ja'alna dhalalna qatalna lil alamina lil kafirina lil kadzibina lil qitali lil ibadi lil bashari al fasanati al sinatu sultanan al wanu al babu al qabu yulhidu yulhimu yulbisu. Ingat awalnya harus ditekan dulu. Yulbisu, jangan lepas. Kalau langsung lepas jadi yulbisu. Nah, kalau yule ya. Baik, anak-anak tirukan Ustaz membaca. Berarti teknik berapa? 2. Ustaz membaca, santri menirukan. Menirukannya berapa? 1 baris. Nah, misalkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan. Catatannya ketika santri menirukan, ustadznya harus tetap membaca, tapi suaranya agak volumenya diturunkan. Ya, coba. Nanti saya baca alam sukun, ketika sama menirukan saya juga ikut baca, tapi volumenya saya turunkan. Ya, ya baik. Lam sukun. Ya, teman-teman gini ya. Hamalna, fakulna, rasalna. Mari. Bagus. Ja'alna, dhalalna, qatalna. Ayo. Lil alamina, lil kafirina, lil kadzibina. Mari.
lil qitali lil ibadi lil basyari. Bagus. Al-fasanati al-sinatu sulqanan. Ayo. Al-fasanati al-sinatu sulqanan. Al-wanu al-babu al-qabu. Mari. Al-wanu al-babu al-qabu. Yulhidu yulhimu yulbisu. Bersama. Yulhidu yulhimu yulbisu. Ketika sampai pendidikan, ustaznya tetap harus membaca, cuma vokalnya agak diturunkan. Nah, ini satu halaman sekitar butuh waktu 4 menitan ya. Ya, sekitar 3 atau 4, katakanlah 3 menit gitu ya. Berarti nanti kalau 4 halaman ya pas sekitar 15 menit. Jadi kan peraganya kan ngajarnya berapa? 15 menit. Jadi setelah ini selesai, nggak usah tunjuk santri, langsung halaman 2. Halaman 2 juga begitu. Teknik pertama dulu, ustadz membaca, santri mendengarkan. Dari mulai alif lam sukun wal akibatu sampai walakumul banuna waqa'atil waqi'atu. Dibaca dulu satu halaman, itu namanya teknik 1, ustadz membaca, santri mendengarkan. Baru teknik 2, ustadz membaca 1 baris, santri menirukan 1 baris. Coba anak-anak tirukan ustadz membaca. Alif lam sukun. Mari. Alif lam sukun. Wal aqibatu wal aqibatu. Mari. Wal aqibatu wal aqibatu. Terus sampai sini. Walakumul banuna waqa'atil waqi'atu. Mari. Walakumul banuna waqa'atil waqi'atu. Setelah itu selesai. Berarti 3 menit tambah 3 menit 6 menit 2 halaman. Terus ini juga sama, teknik 1 dulu dari basmalah sampai sini dibaca 1 halaman. Itu namanya teknik 1, ustaz membaca, santri mendengarkan. Terus teknik 2, ustaz membaca 1 baris, santri menirukan 1 baris. Ketika menirukan, ustaznya juga harus ikut membaca sampai halaman 4. Jadi 1 hari targetnya berapa? 4 halaman peraga. Baik. Coba anak-anak dengarkan ustaz membaca lagi. Mim sukun. Loh, dengarkan kalau ditiru. Kan teknik 1 ya. Sini sampai sini mereka memori langsung. Mamnu'atin mamdudatin mamlukatin. Baik, anak-anak sekarang tirukan ustaz membaca. Mim sukun. Mim sukun. Yamkuruna yumsikuna yamlikuna. Mari. Yamkuruna yumsikuna yamlikuna. Bagus. Mamnu'atin mamdudatin mamlukatin. Mari. Mamnu'atin mamdudatin mamlukatin. Saya beliau ini. Kenapa? Sudah. Baik, berapa? 4 apa? Halaman. Nah, itu 1 hari 4 halaman. Berarti itu hari pertama. Kalau hari kedua berarti ngaji halaman berapa peraganya? Halaman 5 sampai 8. Hari ketiga 9 sampai 12. Hari keempat 13 sampai 16. Hari kelima 17 sampai 20. Kita pas. Jadi setiap peraga tilawati, 1 peraga jumlah halamannya 20. Berarti pas 1 minggu dapat 20 halaman. Nah, ini terakhir halaman 20. Beda dengan halaman buku. Kalau buku 44, kalau peraga cuma 20. Jadi diringkas. Gak sama dengan buku, maka halamannya beda. Misalkan ini ai, di halaman ini kan halaman 12. Jadi di halaman buku bisa jadi 2 kali 12, berarti mungkin halaman 24. Nah, ini sampai terakhir halaman 20. Nah, itu
Contohnya seperti itu ya. Baik, itu namanya teknik 1 dan 2 digunakan pada pertemuan keberapa? Pertemuan 1 sampai 15 atau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Berarti anak-anak 3 minggu itu sudah khatam 3 kali. 3 minggu sudah khatam 3 kali. 1 minggu khatam 1 kali, 1 minggu khatam 1 kali, 1 minggu khatam 1 kali. Itu pakai teknik 1 dan 2. Terus kalau minggu keempat atau pertemuan ke-16 katakanlah seperti itu ganti teknik. Nah, yaitu teknik ketiga. Minggu keempat sampai 12 itu teknik ketiga. Apa teknik ketiga? Ustadz membaca, santri membaca. Contoh kalimatnya di situ apa? Mari baca bersama-sama. Nah, satu hari targetnya berapa? 10 halaman. Nah, berarti kalau 10 halaman berapa kali pertemuan untuk hatam? 2 hari. 2 hari hatam, 2 hari hatam, 2 hari hatam, 2 hari hatam. Karena kan raganya kan berapa? 20 halaman. Kalau 1 hari 10 halaman berarti 2 hari hatam. Besoknya kembali halaman 1 sampai 10. Besoknya lagi 11 sampai 20. Besoknya lagi 1 sampai 10 lagi. Ya. Ya, dan seterusnya seperti itu. Baik, kita praktekkan menggunakan teknik ketiga. Apa? Ustadz membaca, santri membaca. Nah, karena ini anak-anak sudah hatam 3 kali, anggap saja ini pertemuan ke-16 ya. Anak-anak sudah hatam 3 kali, berarti sedikit banyak sudah tahu cara membacanya ini. Baik, anak-anak, mari kita baca bersama-sama dimulai dari Mas Malang. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lam sukun hamalna fakulna wasalna ja'alna dhalalna qatalna yulhidu yulhimu yulhisu. Nah, 1 halaman ini kalau dibaca bersama kurang lebih waktunya adalah 1,5 menit. 1,5 menit kurang lebihnya. Berarti kalau 10 halaman ya pas 15 menit ya. Nah, itu maksudnya. Sudah paham? Nah, itu cara mengajar peraganya. Baik. Sebentar. Baik. Nah, itu contohnya. Baik. Sekarang yang sebelah tolong sebelah. Oh ya, catatannya. Catatan untuk penerapan klasikal. 1. Waktu klasikal 15 menit tidak boleh dikurangi. 2. Guru harus selalu ikut membaca pada waktu klasikal. 3. Tidak boleh keluar dari teknik klasikal seperti menunjuk salah satu anak untuk membaca pada saat klasikal. 4. Guru harus bersuara jelas atau lantang untuk membuka semangat. Ya, jadi kalau jadi guru tilawati, suaranya harus yang bersemangat. Baik, selanjutnya cara mengajarkan bukunya. Praktek baca simak yang sebelah atau sebelah kanan ya. 1. Baca simak diawali klasikal halaman yang menjadi target itu. Selanjutnya santri bergiliran tiap baris sampai setiap santri membaca 1 halaman pada bukunya. Nah, kolomnya itu. Baik. Coba sekarang jilid 3 coba dibuka. Yang depan ini aja, maksudnya ini santri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba. Jilid 3 halaman 1. Ya. Anggap saja ini bentuknya U, ini U yang pertama, ini U yang terakhir. Ini ya. Baik. Baca simak diawali klasikal halaman yang menjadi target hari itu. Berarti yang halaman 1 itu pakai teknik 1 dulu, ya. Jadi gurunya membacakan halaman 1, dibaca 1 halaman dulu, teknik 1. Setelah itu gurunya membaca teknik 2, 1 baris, diikuti 1 baris, baru santrinya membaca 1 baris gantian. Ya. Saya contohkan singkat saja, biar lebih cepat. Baik, coba anak-anak dibuka halaman jilid 1. Halaman 1 jilid 3. Saya contohkan, anak-anak dengarkan Ustaz membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya percepat ya. Lam sukun hamalna fakulna wasalna ja'alna dhalalna qatalna lil alamina
yulhidu, yulhimu, yulbisu. Nah, setelah itu anak-anak tirukan Ustaz baca sambil disimak bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan? Nah, semuanya menirukan. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan. Lam sukun. Amalna, fakulna, rosalna. Ayo. Langsung saya lompat ke bawah ya. Yulhidu, yulhimu, yulbisu. Mari. Yulhidu, yulbisu. Baik. Setelah itu, setelah dibaca klasikal seperti itu, baru evaluasi. Evaluasinya satu anak tidak langsung membaca satu halaman, melainkan hanya membaca satu baris saja. Ya, supaya apa? Supaya antrinya tidak lama, supaya tetap tertib. Saya contohkan. Berarti nanti ini basmalahnya dan lamsukunnya kita baca bersama. Baru yang santri pertama membaca amalna, santri kedua membaca jamana. Anggap saja ini santri nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 gitu ya. Baik. Awas. Coba kelihatan semua sampai belakang ini ya. Baik. Coba kita baca basmalah dan judulnya bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anggap saja ini. Ya. Coba anggap saja ini namanya saya nggak tahu ya. Saya anggap saja Rani gitu aja ya. Coba. Rani baris pertama coba dibaca. Amalna, fakulna, rosalna. Nah, terus Susi misalkan. Ya. Ya, Susi bawahnya. Ja'alna, dolalna, kotalna. Santri ketiga membaca baris ketiga. Novi misalkan. Lil alamina, lil kafirina, lil kadibina. Ya, lanjutkan. Lil ibadi, lil ibadi, lil basyari. Ya, lanjutkan. Al-fasanati, al-sinatu, sulkonan. Terus. Alwanu, albabu, alqabu. Terus. Yulhidu, yulhimu, yulbisu. Ya. Ya. Terus santri yang terakhir baca apa? Tuh, bukan. Ya, coba yang atas kembali basmalah dan lam sukun bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali ke hamalna berarti yang sana. Ya, coba hamalna. Ya, saman kan tadi kan sudah. Berarti sebelahnya. Oh iya, maaf saya lupa. Ya bener saman. Ya bener. Ayo, lam sukun. Ayo, 1, 2, 3. Lam sukun. Terus saman. Nah, bagus. Santri pertama, ya. Ini kebetulan urut ya. Kebetulan urut itu gimana? Yang terakhir membaca baris pertama. Kalau seandainya kan, misalkan jumlah muridnya sini, misalkan tambah 1 gitu kan. Yang terakhir kan mestinya baca ja'alna kan ya. Nah, kalau dia tambah 1 muridnya. Walaupun yang terakhir membaca ja'alna, santri yang pertama tadi tetap harus membaca ja'alna supaya urutannya tidak berubah. Ya. Supaya urutannya tidak kacau. Jadi santri pertama tetap membaca baris yang nomor 2 yang tadi. Kalau putaran pertama ini jadwalnya ya. Ini putaran pertama santri pertama membaca baris pertama. Putaran kedua santri pertama membaca baris kedua. Jadi dimulai dari santri pertama itu membaca baris kedua. Silakan Mbak. Mbak siapa memang jenenge? Mbak Rani. Ya, coba silakan. Baca. Bolalna, kotalna.
Terus. bil alamina bil kafirina bil kadzibina bil kitalil ibadi bil basyari Terus. al fasanati al sinatu sulqanan alba alwanu albabu alqabu yulhidu yulhimu yulbisu. Nggih, ayo silakan. Nggak pakai bismillah kelamaan. Langsung bawahnya begitu. Oh, habis. Ya. Oh iya ya. Ya. Ya benar. Ya benar. Ya. Baik, ini. Baik, yang dibaca yang ya nggak usah mengulang dari bismillah dan judul aja. Berarti kalau habis langsung kembali ke hamalna gitu aja wes. Ya. Ya, langsung kembali ke hamalna. Silakan. Hamalna fakulna rosalna Ayo. ja'alna dolalna kotalna. Nah, baik. Kembali ke santri pertama. Berarti putaran ketiga. Satu kali putar lagi biar paham, teman. Oke. Nanti ada pertanyaan. Oke. Berarti sebentar. Putaran ketiga santri pertama membaca baris berapa? 3. Ya, silakan langsung. Terus. Terus. Al-babu al-qabu yulhidu yulhimu yulhisu hamalna fakulna rosalna ja'alna dolal ja'alna Ayo. Ya, nanti kalau sampean pelatihan tilawati beneran gitu ya. Micro teachingnya itu bukan saya, sampean. Jadi sampean micro teaching jadi guru di depan terus dinilai. Ya, ini kan jadi santri aja, pura-pura aja kan ini. Silakan. ja'alna dolalna kotalna. Ayo, silakan. Nah, terus seperti itu sampai santri pertama itu membaca putaran keberapa ini? Nah, maksudnya gitu ketika praktek ya. Kalau di sini itu kok 7 baris, berarti ya sampai putaran ke-7. Tergantung ininya ya. Kalau ini kan 1 2 3 4 5 6 7, berarti 7 baris ya. Berarti sampai putaran ke-7. Kalau yang halaman berapa? Katakanlah 3 ini berarti 8 ya. Berarti sampai 8 kali putaran gitu ya. Paham ya? Oke, pertanyaannya. Misalkan ketika di tengah membaca misalkan ya. Ini katakanlah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Baris keempatnya ini mau ke belakang misalkan. Ustadz, saya ke belakang gitu. Maksudnya ke kamar mandi atau apa. Nah, ketika wayai anaknya ini berarti diloncati, kan katakanlah ini sudah keluar gitu ya. Anggap saja ini kosong karena ke kamar mandi atau apa. Terus diloncati atau gimana? Berarti ini katakanlah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ini baris keberapa? 4. Nah, benar seperti itu? Iya. Nah, yang benar baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempatnya dibaca bersama. Jadi ini tetap baris kelima. Jadi kalau ada anak yang keluar atau izin, itu berarti dibaca bersama supaya putarannya tidak, ya, supaya tidak apa putarannya? Tidak kacau.
kacau. Ya tidak kacau. Ya, supaya puterannya tidak kacau ya. Sudah paham ya? Kalau ini nanti baca baris keempat ya puterannya jadi kacau. Soalnya nanti ketika nanti orangnya hadir misalkan terus anaknya udah balik ke sini, ini udah baca katakanlah ini baris kedua, mulainya baris kedua, 3, 4, 5, terus ini baca baris ke-6. Berarti dianya nggak baca baris ke-5 otomatis karena kan yang awal tadi dianya kan baris keempat kalau mudun. Gitu. Nah, jadi supaya puterannya tidak kacau gara-gara ada yang izin ke kamar mandi, maka yang izin ke kamar mandi dibaca bersama. Ya, oke. Gitu. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana cara menaikkan halaman? Apa ketika membaca satu halaman itu semuanya besok langsung naik halaman 2 atau gimana? Tidak. Tadi ada peraturannya ya. Nah, ini yang bawah ini. Coba dibaca. Dalam menentukan kenaikan halaman dalam kelas berpatokan pada 1. Halaman diulang apabila santri yang lancar kurang dari 70%. 2. Halaman dilanjutkan apabila santri yang lancar minimal 70%. Nah, seperti itu. Jadi, patokannya kalau santrinya itu katakanlah 15, kok yang lancar 12, yang tidak lancar 3 misalkan. Itu naik apa enggak? Naik. Berarti besok itu halaman 2. Semuanya, baik yang lancar atau tidak lancar besok halaman 2. Tapi kalau santrinya 15, yang lancar mek 5, yang tidak lancar 10, berarti besok halaman berapa? 1. Tetap halaman 1. Nah, itu. Jadi itu cara menaikkan halamannya dulu. Nomor 3, insya Allah santri yang tidak lancar akan dibantu kelancarannya setelah fungsi peraga sudah berjalan. Itu cara mengajarkan tilawati. Terus nah ini ada tingkat lanjutan atau Al-Quran. Saya sampaikan aja, nggak usah praktek ya. Strategi pembelajaran Al-Quran atau tingkat lanjutan. Materinya Al-Quran 30 juz. Jadi juz 1 sampai 30. Waktu maksimalnya berapa? 1,5 tahun. Berarti kalau tilawatinya 1,5 tahun, Al-Qurannya 1,5 tahun, berarti jadi 3 tahun anak-anak sudah harus hatam dan lancar membaca Al-Quran. Jadi masuk SD kelas 1, kelas 3, lulus kelas 3 itu sudah harus hatam 1 kali. Nah, hatam 1 kali Al-Qur'annya maksudnya, nggih. Jadi kelas 4 itu sudah mulai membaca kembali lagi juz awal lagi. Misalkan atau pakai materi yang lain. Syaratnya pertemuannya sama ya, 5 kali tatap minggu, 5 kali TM atau tatap muka per minggu. Jumlah siswa maksimal 15 anak. Nah, waktunya ini agak beda pengelolaannya ya. Yang pertama doa pembuka sama, yang kedua 10 menit membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran klasikal sesi 1. Terus ada 15 menit membaca Al-Quran baca simak sesi 1. Maksudnya apa? Al-Quran itu satu halaman berapa baris? Nah, 15 baris. Berarti itu nanti dibagi 2 sesi. Katakanlah Al-Quran yang 15 itu bisa jadi sesi 1-nya 8 baris, sesi 2-nya 7 baris. Atau dibalik, sesi 1-nya 7 baris, sesi 2-nya 8 baris. Tergantung ayatnya, soalnya ayatnya kan kadang mandeknya di sini, kadang di baris ke-7, kadang di mandek baris ke-8. Jadi intinya satu halaman dibagi 2 sesi gitu ya, paham ya? Cara mengajarkannya, penerapan pembelajaran klasikal Al-Quran ya. Untuk semester 1 materinya adalah juz 1 sampai 6. Juz berapa? 1 kali tatap muka, berapa targetnya? 1 halaman. Berarti 1 hari 1 halaman. Berarti 1 bulan itu dapat 1 juz. Karena dianggap 1 bulan itu dianggap masuknya 20 halaman. 20 pertemuan ya. Soalnya 1 minggu kan 5 hari kali 4 minggu berarti 20 hari. Nah itu 1 hari 1 halaman berarti 20 hari 20 halaman berarti 1 juz. Jadi juz 1 diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Juz 2 berapa bulan? 1 bulan. Juz 3 1 bulan. Juz 4 1 bulan. Juz 5 1 bulan. Juz 6 1 bulan. Berarti juz 1 sampai juz 6 berapa bulan? 6 bulan. Sudah paham? Baik. Selanjutnya semester 2 juz 7 sampai 18. Juz 7 sampai 18. 1 kali tatap muka berapa? 2 halaman.
halaman, naik. Tapi nanti tekniknya beda. Juz 3, semester 3 ini sama dengan semester 2, yaitu 1 hari 2 halaman. Cara mengajarkannya sekarang, baik. Untuk tahap 1, waktunya 10 menit dan 15 menit. Ya. Tahap 1, klasikal sesi 1 dan 2. Ini maksudnya untuk semester 1 ya. Ini mengajar juz 1 sampai 6 ya. Yang atas yang ini mengajar juz 1 sampai 6, yang bawah ini juz 7 sampai 30. Baik, yang juz 1 sampai 6 dulu saya ajarkan. Juz 1 sampai 6 itu 10 menit itu membaca setengah halaman yang atas dengan teknik klasikal 1 dan 2. Misalkan gitu. Targetnya adalah setengah halaman. Terus 15 menit baca simak setengah halaman. Seperti itu ya. Baca simaknya, satu anak itu membaca, ini keterangannya yang bawah. Guru membacakan setengah halaman, sedang santri menyimak sambil menandai wakaf ibtidaknya. Kalau Al-Qur'annya belum ada wakaf ibtidaknya gitu ya. Jadi misalkan guru membaca misalkan juz 1. Apa kaitannya juz 1? Alif lam mim, terus yang sampai bawah? Oh, innal ladzina kafaru yang halaman 2, innal ladzina kafaru ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ketika gurunya membaca setengah halaman itu, kalau Al-Qur'annya nggak ada wakaf ibtidaknya, anak-anak menandai dulu. A'anzartahum, berhenti menandai. Terus a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sampai setengah halaman aja ya, sekitar baris ke-7 atau baris ke-8. Baru anak-anak guru membaca, santri menirukan. Coba anak-anak, sudah ditandai? Sudah. Sekarang tirukan Ustadz membaca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Tirukan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, terus a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayo. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan seterusnya sampai sampai setengah halaman tadi yang dibacakan ustadznya. Baru setelah itu anak-anak membaca gantian. Membaca gantian kayak tadi, tapi membacanya berapa wakaf? 2 wakaf. Kenapa tujuannya 2 wakaf? Supaya dapat 2 lagu. Jadi misalkan ini, anak pertama membaca 2 wakaf, berarti coba baca innal ladzina kafaru. Ayo, 1 2 3. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Naik. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagus. Dua nada atau 2 wakaf ya. Terus sebelahnya lanjutannya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun Azim. Ayo, waminan. Sudah hafal apa belum? Ya, ayo silakan. Kalau sudah hafal langsung aja baca. Wabil yaumil belum bisa dibacakan. Baik. Ya, katakanlah ini santri ketiga berarti membaca apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, gitu. 2 wakaf. Terus selanjutnya khatamallahu dan seterusnya gitu ya. Ya, sudah paham? Nah, itu sekitar waktu 15 menit. Setelah itu separuh yang bawah
Ya, kan tadi satu halaman dibagi dua ya, separuh yang atas sama separuh yang bawah. Setelah itu separuh yang bawah 10 menit caranya seperti tadi. Ustadznya membaca separuh, santrinya menandai. Terus ustadznya membaca satu wakof, santrinya menirukan satu wakof. Terus baru santri pertama membaca 2 wakof, santri kedua 2 wakof dan seterusnya. Itu juz 1 sampai 6. Terus ketika semester 2 atau juz 7 ngajinya gimana? Langsung pakai teknik ketiga. Jadi juz 7 itu satu halaman dibaca bersama dulu. Anak-anak kita baca bersama juz 7 halaman pertama misalkan ya. Seret, terus setelah itu langsung santri pertama membaca 2 wakof, 2 wakof, 2 wakof sampai sekitar satu halaman habis. Itu 15 menit waktunya seperti itu. Terus membaca di balik halaman kedua. Kita baca bersama-sama dulu satu halaman. Ya, halaman juz 7 tapi halaman yang kedua. Setelah itu santri pertama baca 2 wakof, 2 wakof, 2 wakof, 2 wakof dan seterusnya sampai habis, waktunya sekitar 15 menit. Itu cara mengajarkannya. Sampai juz 30 cara mengajarkannya sama seperti juz 7. Jadi juz 7 sampai 30 cara mengajarnya sama, juz 1 sampai 6 cara mengajarkannya sama. Ya, seperti itu. Sudah paham? Insyaallah. Nah, gambarannya seperti itu. Itu kalau ngaji model tilawati. Baik.